Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Saputro dari kelas 1 KB01 Fakultas Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Ingin menjelaskan tentang rangkaian seri. Di buku yang tertera pada forum Piklas disebutkan pada pendahuluan, pada saat ini ada dua macam arus yang telah tersedia bagi para konsumen. Salah satunya adalah arus searah atau DC, yang dimana idealnya aliran muatan arus tidak berubah besarnya atau arahnya. Sedangkan yang lain adalah arus bolak-balik atau AC. Nah, sekarang saya ingin mencari di Google. Nah, di sini setelah saya buka, pengertian rangkaian seri beserta kekurangan dan kelebihan. Pengertian rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang komponennya disusun berderetan menggunakan satu jalur aliran listrik. Misalnya, ada satu kabel. Ya, kabel ini tidak memiliki cabang. Dibuat bersusun antara komponen satu dengan yang lainnya tanpa ada cabang. Karena disusun dengan berurutan, maka tiap bagian dari komponen pun dialiri oleh arus listrik. Dibuat bersusun-susun antara komponen satu dengan yang lainnya tanpa ada cabang. Mengapa begitu? Listrik dibiarkan keluar mengalir dari sumber tegangan, kemudian aliran itu akan melalui tiap komponen dan seketika akan kembali ke sumber tegangan. Di sini disebutkan karakteristik rangkaian seri. Ada dua macam rangkaian listrik. Maka kamu penasaran dong. Tapi kita akan bahas khusus untuk seri saja. Nah, karakternya dari rangkaian seri ini antara lain, yang pertama, komponen listrik disusun dengan berderet atau berurutan. Yang kedua, arus listrik sama besar. Yang ketiga, hambatan total lebih besar dibanding hambatan penyusun. Yang keempat, tegangan total adalah jumlah dari tegangan tiap resistor. Nah, di sini juga dijelaskan ada rumus rangkaian seri. Nah, beberapa pernyataan dari karakteristik tadi bisa dirumuskan dengan rumus-rumus berikut, yaitu I sama dengan I1 sama dengan I2. Artinya kuat arus tiap resistor besarnya sama, sehingga dikasih tanda sama dengan. Yang kedua adalah hambatan total dengan rumus R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, yang ketiga adalah V total atau tegangan. V total ini rumusnya sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 sama dengan IR1 ditambah IR2 ditambah IR3. Nah, kelebihan dari rangkaian listrik seri ini adalah 1. Lebih hemat kabel. Yang kedua, hemat daya. Yang ketiga, hemat saklar. Mantap, hemat. Orang tuh jadi hemat. Kekurangan, bila satu resistor matilah semuanya yang ada. Terang lampunya ini nggak terang nih, redup, tidak sama. Kadang yang satu terang, yang satu redup gitu, redup gitulah ya. Kurang cocok untuk penggunaan skala besar. Jadi makanya dibuat tempat-tempat yang kecil, contoh kandang ayam. Mantap. Nah, di sini ada beberapa contoh dari rangkaian seri. Bisa dilihat. Nah, setelah kita bahas tadi tentang penjelasan rangkaian seri, kelebihan, kekurangan, terus manfaat juga, dan lain-lain, kita akan bahas soal. Nah, pada PDF yang telah disediakan, halaman 42, soal terdapat pada pasal 5.2 rangkaian seri. Tentukan hambatan total dan arus I untuk masing-masing rangkaian pada gambar 5.60. Nah, di sini saya menggunakan contoh soal yang A, yaitu E sama dengan 60 volt, RT, I 2, 6, 12. Nah, cara pengerjaan adalah yang ditanyakan arus I untuk masing-masing rangkaian. Rumus I itu adalah I sama dengan E per RT. Nah, jadi R-nya di sini kan adalah 2 ohm, 6, dan 12. Jadi E udah jelas-jelas 60 volt.
Jadi 2 ditambah 6, 8 ditambah 12 sama dengan 20. Jadi I sama dengan E per RT. Jadi 60 dibagi 20 sama dengan 3 ampere. Itu jawabannya. Tapi menurut saya benar. Kalau menurut Anda salah, ya saya nggak ngerti, maaf ya. Saya berusaha semaksimal mungkin. Mohon dimaklumi dan dimaafkan, jangan dimasukkan ke hati karena ini hanya pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.